Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Pernah nggak sih kamu terpukau lihat ikan koi berenang anggun dengan warna merah, putih, kuning, dan hitam yang begitu elegan? Tahukah kamu, di balik keindahannya, ikan koi adalah salah satu ikan hias dengan nilai ekonomi tertinggi di dunia. Bahkan di Jepang, koi disebut sebagai living jewel atau permata hidup. Harga satu ekor koi kualitas kontes bisa mencapai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran. Nah, kabar baiknya, budidaya ikan koi bisa dimulai oleh pemula, bahkan dari kolam rumah sendiri. Pada video kali ini, kita akan membahas cara budidaya ikan koi untuk pemula dari nol, mulai dari pengenalan ikan koi, persiapan kolam, pemilihan indukan, proses pemijahan, penetasan telur, perawatan larva, hingga tips agar koi tumbuh sehat, warna cerah, dan bernilai jual tinggi. Tonton sampai habis, karena satu kesalahan kecil bisa bikin koi stres atau mati. Pegang kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita mulai. Ikan koi adalah ikan hias air tawar yang berasal dari Jepang. Secara ilmiah, koi merupakan hasil seleksi dari ikan mas biasa atau Cyprinus scarpio. Fakta penting tentang ikan koi, umur koi bisa mencapai 25-50 tahun jika dirawat dengan baik. Untuk suhu ideal hidup koi 20-28 derajat Celcius dengan pH air ideal 6,5-8. Koi adalah ikan omnivora. Lalu, ikan koi sangat sensitif terhadap kualitas air. Di Jepang, koi bukan sekedar ikan. Ia melambangkan ketekunan, keberanian, keberuntungan, dan kesuksesan. Itulah kenapa koi sering dijadikan simbol kemakmuran. Untuk pemula, jangan langsung pilih koi mahal. Mulailah dari jenis yang kuat dan mudah dirawat, seperti koi kohaku, warna putih dengan corak merah. Lalu koi taishosanke, warna putih, merah, dan hitam. Lalu koi showa, yaitu hitam dominan dengan merah dan putih. Lalu ada koi okon, yaitu warna emas atau perak solid. Lalu yang terakhir, koi shiro utsuro, yaitu dengan warna hitam putih kontras. Koi kohaku adalah jenis paling populer dan paling stabil untuk budidaya pemula. Banyak orang mengira koi cuma hobi mahal, padahal budidaya koi adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Fakta ekonomi budidaya koi, untuk harga koi ukuran 5-7 cm, yaitu dihargai 10.000 sampai 50.000. Lalu untuk ukuran 15-20 cm, bisa dihargai 200.000 sampai 1 juta rupiah. Lalu untuk koi kualitas kontes, harganya bisa puluhan juta hingga miliaran. Untuk satu indukan koi betina bisa menghasilkan 50.000 sampai 200.000 butir telur dalam satu kali pemijahan. Walau hanya 1-5% yang lolos kualitas bagus, itu sudah sangat menguntungkan. Itulah kenapa budidaya koi cocok untuk pemula, hobi, peternak ikan hias, urban farming, dan sampingan rumah tangga. Jenis kolam yang bisa digunakan untuk ternak koi. Yang pertama yaitu ada kolam tanah, lalu yang kedua ada kolam semen, yang ketiga kolam terpal, dan yang terakhir kolam fiber. Untuk pemula, kolam terpal atau semen adalah pilihan yang terbaik. Untuk ukuran yang ideal adalah kolam pemijahan, ukurannya sekitar 2x3 meter. Lalu untuk kolam penetasan telur, ukurannya 1x2 meter. Lalu untuk kolam pendederan, ukurannya 3x4 meter. Dengan kedalaman air 50-80 cm. Sistem filtrasi itu hukumnya wajib untuk ternak koi. Koi tidak bisa hidup di air kotor. Untuk minimalnya, filtrasi terdiri dari filter mekanik, yaitu spons dan jaring, lalu filter biologis, yaitu menggunakan biobal atau batu apung. Tanpa filter, sama dengan koi stres. Kalau koi stres, nanti penyakitnya bisa tumbuh dengan banyak. Untuk kualitas air ideal, suhu airnya 24-28 derajat Celcius dengan pH air 6,5-8, amonia 0 ppm, dan air jernih serta tidak berbau. Indukan adalah kunci utama kesuksesan budidaya koi. Untuk ciri indukan koi betina, umur minimal 2-3 tahun dengan perut besar dan lunak, gerakannya lambat, dan sisik rapi serta warnanya cerah. Kalau untuk ciri indukan koi jantan, tubuhnya ramping, gerakannya lincah, dan jika diurut, keluar cairan putih atau spermanya. Untuk perbandingan idealnya yaitu satu betina sama dengan 2-3 jantan.
Jangan gunakan indukan cacat atau sakit. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses pemijahan ikan koi. Pemijahan ikan koi biasanya dilakukan secara alami. Untuk langkah-langkah pemijahan yaitu isi kolam dengan air bersih, lalu pasang kakaban atau icuk dan tali rafia, lalu masukkan indukan sore hari dan pemijahan terjadi pada dini hari. Induk jantan akan mengejar betina hingga telur keluar dan menempel ke kakaban. Kalau waktu pemijahan itu sekitar 6-12 jam. Setelah selesai, indukan harus diangkat karena induk bisa memakan telurnya sendiri. Lalu selanjutnya, telur koi akan menetas dalam 24-48 jam dalam suhu optimal. Untuk ciri telur sehat, warna bening kekuningan, tidak berjamur, dan menempel kuat. Telur berwarna putih susu sama dengan gagal menetas. Lalu jangan lupa tambahkan air asin lembut dan metal biru dosis rendah. Ini opsional. Untuk perawatan larva dan benih koi, pada hari 1 sampai ke 3, larva masih punya cadangan kuning telur dan tidak perlu pakan. Lalu untuk hari 4 sampai ke 7, pakan infusoria atau air hijau dan artemia halus. Lalu umur 1 sampai 2 minggu, kuning telur rebus dan tepung pelet halus. Umur 1 bulan, pelet crumble khusus koi dengan frekuensi 3 sampai 4 kali sehari. Dan pergantian airnya adalah 10-20% setiap 2 sampai 3 hari dan jangan ganti total. Lalu selanjutnya, seleksi koi penting untuk mendapatkan ikan yang berkualitas. Seleksi pertama, umur 2 sampai 4 minggu, ruang yang cacat dan tumbuh lambat. Lalu seleksi kedua, umur 2 sampai 3 bulan, fokus pada warna, pola, dan bentuk tubuh. Hanya 5-10% koi yang layak untuk dijual premium. Biasanya, penyakit umum pada ikan koi yaitu jamur, bakteri Aeromonas, dan parasit. Lalu untuk pencegahannya, jaga kualitas air, jangan overfeeding, karantina ikan baru, dan bersihkan filter rutin. Nah, begitu Sobat Urban, budidaya ikan koi memang butuh kesabaran, ketelatenan, dan konsistensi, tapi hasilnya sebanding. Dari kolam kecil di rumah, kamu bisa menciptakan ikan bernilai tinggi, bahkan membuka jalan menuju bisnis ikan hias profesional. Ingat, air bersih, indukan berkualitas, pakan tepat, sabar, serta telaten. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar kalau kamu mau video lanjutan, yaitu cara menaikkan warna koi, pakan racik koi, koi kontes versus koi lokal. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Urban Farming Indonesia.